Hai guys, semenjak Israel dan Amerika membombardir daripada Iran, yaitu termasuk tempat tinggal daripada pimpinan tertinggi Iran dan kantor kepresidenan dan istana daripada Khamenei, dan begitu juga kantor-kantor yang ada di Iran, yaitu yang termasuk kantor pemerintahan yang terpenting, sudah dibombardir Israel dan Amerika pada hari serangan pertama. Akan tetapi guys, di sini Iran tidak tinggal diam. Mereka juga setelah melakukan pengebumian dan penghormatan terakhir terhadap Ali Khamenei, dia selesai penghormatan terakhir dan dikebumikan, mereka langsung go ahead guys. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran kepada semua titik-titik yang akan mau diluncurkan rudal balistik, termasuk itu semua daripada pangkalan-pangkalan militer dia. Dan begitu juga negara-negara yang ada pangkalan militernya, tidak terkecuali, mulai dari Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat, sampai ke daerah Oman sana. Pokoknya ada sekitar 8 negara yang sudah dilibas dan dibombardir dia dengan rudal balistik. Akan tetapi guys, awal-awalnya ini peristiwa terjadi karena Israel dan Amerika yang melakukan pengeboman awal sehingga Khamenei meninggal dunia, dan mereka balas dendam tentunya kepada Amerika dan Israel. Jadi di sini guys, Iran karena sudah memang betul-betul menjadi musuh buyutan dengan Israel, dia juga meluncurkan rudal-rudal balistiknya yang begitu menohok dan sangat-sangat menakutkan dan mengerikan kepada Israel. Karena apa? Karena di samping rudal dia yang sudah diluncurkan, pesawat-pesawat drone juga tanpa awak mereka diluncurkan beratus-ratus unit. Memang sebagian ada yang bisa ditangkal, sekitar katakanlah 90%, tapi yang diluncurkan ke Israel itu sekitar 200 unit. Jadi sekitar 20 ya, 10% yang lolos begitu. 20 yang lolos rudal balistik itu sama drone-nya, itu sudah luar biasa. Itu sudah sangat luar biasa dan sudah sangat bisa menghancurkan, boleh dibilang, kota-kota ataupun tempat-tempat terpenting yang ada di negara Israel itu. Di sini guys, yang kena itu sasarannya adalah yang betul-betul hancur adalah pangkalan ataupun markas besar IDF. Markas besar IDF ini habis guys, disapu rata dari atas sampai ke bawah. Dan di sini kelihatan baru ada kejutan kepada Israel, dan nampaklah Netanyahu datang berkunjung atau inspeksi sampai di mana kerusakan ataupun gedung pusat kontrol kepolisian Israel. Jadi dia datang melihat apakah memang betul-betul rusak parah atau adakah yang bisa dimanfaatkan pada saat situasi genting saat ini, atau memang betul-betul sudah rusak total. Kira-kira itulah yang dia pikirkan. Akan tetapi sampai di sana mereka ataupun timnya dan dia sendiri datang melihat dan memeriksa semua yang ada hanyalah puing-puing dan kubangan bekas rudal tersebut. Jadi guys, di sini memang selama ini dia boleh dikatakan serangan Israel itu hampir tidak terpengaruh sama Israel. Tapi kalau kali ini guys, dia itu punya kejutan betul-betul. Dia terkejut betul-betul. Dan bukan cuma hanya markas daripada intelijen Mossad. Markas besar angkatan udara dia juga kena. Cuma angkatan udaranya enggak, ya ada sedikit saja, tidak separah ini ya. Tidak separah ini. Dan begitu juga kantornya Netanyahu sendiri, dan itu juga enggak separah ini ya. Kantor daripada di mana Netanyahu berkantor setiap hari itu juga kena sasaran, cuman nggak separah ini. Itu boleh dikatakan dia tidak presisi langsung. Tapi kalau ini markasnya IDF ini memang presisi, memang kena betul. Tapi kalau misalnya kantornya Netanyahu itu dia kena tapi ya tidak terpengaruh lah. Artinya orang pun tidak ada yang meninggal di sana. Ya. Dan di sini teman-teman diperkirakan anggota IDF ataupun anggota Mossad ya, khususnya Mossad ya, intelijen Mossad itu yang berada di kantor ini pada saat datangnya itu rudal Iran itu, diperkirakan ada yang meninggal sekitar 3 orang dan yang terluka 9 orang guys. Jadi ini memang sangat menyakitkan sama Israel.
sangat menyakitkan karena mereka itu punya senjata kan intelijen ini kan, apalagi intelijen Mossad ini salah satu senjata nomor satu bagi mereka. Di luar daripada senjata pesawat tempur ataupun rudal-rudal itu, yang paling utama mereka itu senjatanya adalah Mossad, intelijen Mossad, karena bagaimanapun Mossad ini yang duluan mengetahui informasi di mana yang mau akan dilakukan pengebuman, di mana yang akan dilakukan pelucuran rudal begitu ya. Jadi ini peluru pertama ini orang Mossad. Jadi kalau ada luka ataupun meninggal begitu, memang bagi mereka ini ya satu apa namanya ya, sangat berharga sekali satu orang saja yang meninggal begitu kalau intelijen Mossad mereka itu. Jadi ini teman-teman, jadi uh, memang kejutan sekali ini, luar biasa bagi mereka karena ini hal-hal yang terpenting ini bagi mereka ya. Mossad itu yang terpenting bagi Israel ya. Jadi sementara Mossad itu sangat berbahaya sekarang dengan situasinya karena gedungnya sekarang lagi ambruk, lagi hancur, lagi tidak bisa dimanfaatkan, kemungkinan fungsinya juga ataupun apa namanya ya, boleh dikatakan satelit-satelitnya yang untuk mengintai informasi ataupun apalah namanya di dalam dia punya gedung itu, pokoknya yang berkaitan dengan intelijen begitu, mungkin nggak bisa dipakai itu atau rusak atau apa. Itu yang bisa disadari orang Israel sekarang. Jadi mereka itu nggak sehebat yang kemarin lagi untuk menginteli orang ataupun mengintelijeni orang ataupun bagaimana caranya untuk supaya mengetahui satu negara begitu ya, bagaimana supaya satu pemimpin kekuatan satu negara begitu lewat intelijen ini. Kemarin mereka itu bisa mengetahui sampai di mana kekuatan satu negara, tetapi karena sekarang ini sudah dalam keadaan rusak, kemungkinan itu sudah tidak bisa terdeteksi lagi bagaimana caranya untuk mengetahui satu negara itu posisinya atau keadaannya bagaimana. Begitu teman-teman.